Sebelum kita mengikuti drama ini, terlebih dahulu kita lantunkan Quran Surah Al-Baqarah 155, 156 dan Surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 156. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kewajiban serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kami tayangkan juga beberapa hadis Rasulullah SAW sekitar kejujuran, kebenaran, dan kesabaran. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke surga dan dia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran, berkata yang baik dalam penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud. Sabar dapat menggugurkan dosa-dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berkata, tidaklah seseorang muslim mendapatkan kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, mara bahaya dan juga kesusahan hingga duri yang menusuk, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita ikuti cuplikan ringkasan ceramah narasumber dan suara Kiai Haji Jauddin MJ. Selamat mendengarkan. Timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan bima kanu yasnaun sebagai akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Marilah kita melihat contoh dalam Al-Quran ini untuk mengadakan introspeksi di dalam diri dan kehidupan kita masing-masing. Adalah satu keberuntungan
bahwa kita sebagai manusia dijadikan Allah sebagai khalifahnya di permukaan bumi ini, yang ditugaskan untuk membudidayakan alam, mengelola dan mengambil manfaatnya bagi sebesar-besar manfaat di dalam kehidupan kita. Dijadikannya bumi untuk tempat tinggal kita sebagai hamparan di mana segala fasilitas dan kebutuhan hidup kita tersedia. Tinggal lagi kita pandai-pandai mengelolanya. Apalagi buat kita Muslim yang tinggal di persada Nusantara tercinta Indonesia ini. Satu negara yang orang katakan untayan jamrut katulistiwa, yang hijau ranau subur makmur, melahirkan slogan dengan kata gemah rifah loh jenawi toto tentrem kerto raharjo. Negara yang demikian subur, negara yang demikian indah, negara yang demikian hijau ranau ini, apabila kita terkena fakafarat bi'an umillah, kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dia tidak akan mendatangkan ketenangan, dia tidak akan mendatangkan kesejahteraan, bahkan akan sangat boleh jadi akan menimbulkan kekacauan, ketidaktenangan, dan kelaparan di tengah negara yang subur makmur. Inilah yang sangat menyedihkan. Kenapa ini bisa terjadi? Fakafarat bi'an umillah, orang kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan negara yang subur, makmur, indah, hijau ranau, tapi dikelola dengan cara yang brutal dan membabi buta, menguras sumber daya alam melampaui sebagaimana yang seharusnya, sehingga memperkosa keadaan alam itu sendiri. Hutan dan belukar yang ditebangi secara liar dan sembarangan akan melahirkan gurun-gurun pasir yang gersang dan tandus, sehingga dengan demikian maka akan mengakibatkan malapetaka bagi kehidupan manusia itu sendiri. Begitu juga percobaan-percobaan ilmu pengetahuan yang mengundang dan mengandung reaktor-reaktor nuklir akan memberikan luka kepada alam itu sendiri, yang mengakibatkan akan kembali kerugian kepada makhluk bernama manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian, di dalam satu negara yang subur, hijau, ranau dan makmur, bisa saja terjadi kelaparan apabila kita ingkar, tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita kelola alam ini seenak perut kita saja dengan tidak memikirkan akibatnya di kelak kemudian hari nanti. Kita ambil satu contoh. Orang-orang tua kita dulu pada umur 60 tahun, 70 tahun, kalau dia menanam kelapa, orang lalu bertanya, kakek nanam kelapa untuk siapa nanti? Apa jawabannya? Untuk anak cucu saya. Umur 60 tahun atau umur 70 tahun, dia masih menanam pohon kelapa. Untuk apa katanya? Untuk anak cucu saya di belakang kemudian hari nanti. Orang yang bisa menanamkan sesuatu untuk generasi yang akan datang, itulah orang tua yang bijaksana. Tapi orang yang menanam sesuatu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja, maka itulah orang yang hanya mementingkan diri sendiri atau orang egois. Tapi lebih celaka lagi, orang yang mau melakukan sesuatu yang akan meninggalkan akibat bagi generasi yang akan datang, akibat yang tidak baik, itulah orang yang aniaya, orang yang zalim di dalam kehidupan kita. Punya arti, sia-sia semuanya. Kita masih hidup, orang anggap enggak ada. Dalam istilah tauhid disebut wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak adanya. Dia sih ada apa enggak ada sama, gitu-gitu juga. Alangkah ruginya kalau ada kita dianggap sama dengan tidak ada. Apalagi kalau kita sudah tidak ada, ya tidak ada beneran. Iskariman au mutsyahidan, hiduplah mulia atau matilah sebagai syahid. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mati sesungguhnya juga merupakan ujian untuk menguji sejauh mana persiapan yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan ini
untuk menyambut. Dan tidak cuma sekedar untuk menyambut, tapi juga untuk mengarungi kehidupan sesudah kematian itu sendiri. Sebab kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian cuma satu pintu di mana kita akan masuk dan akan berjalan kembali menelusuri fase-fase kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pembicaraan tentang kematian ini pun bisa kita evaluasi. Ada yang takut mati usahanya, ada yang takut mati karirnya, ada yang takut mati rezekinya, ada yang takut mati batinnya, ada yang takut mati jasmaninya, dan lain sebagainya. Seluruh ketakutan kepada kematian itu memang merupakan hal yang wajar. Ada yang takut mati usahanya, ada yang takut mati karirnya, ada yang takut mati rezekinya. Tapi kalau ketakutan itu lalu melahirkan perbuatan-perbuatan negatif yang menimbulkan penyimpangan, itu sudah di luar dari yang seharusnya. Kematian merupakan ujian. Menghadapi segala macam ujian termasuk kematian ini akan kita bicarakan pada bagian penutup nanti. Yang kelima, saudara-saudara, ujian yang dijelaskan dalam Al-Baqarah 155 tadi, wa naqsim minas samarah, kekurangan buah-buahan. Kekurangan buah-buahan bisa berarti paceklik. Ini juga bisa diakibatkan oleh apa yang dijelaskan dalam An-Nahl 112 tadi. Orang kufur kepada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Orang jauh dari petunjuk-petunjuk agama, merasa segala persoalan bisa dipecahkan dengan kemampuan otaknya, hilang rasa ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usahanya bisa berakhir dengan yang tidak diharapkan. Sudah bikin target, tahun ini kita bakal panen raya besar. Tahu-tahu tikus ngamuk. Habis padi digarap oleh tikus, panen bisa gagal. Bahkan beberapa tahun yang lalu, kita masih ingat bagaimana ulat-ulat menyerbu pohon-pohon jambu. Ribuan batang pohon jambu. Ribuan pohon-pohon jambu itu mati. Lalu jambu-jambu itu tidak bisa lagi dimanfaatkan dalam kehidupan. Tikus yang menyerbu sawah, ulat yang menyerbu pohon-pohon jambu, angin topan, puting beliung, gempa bumi, itu sudah proses-proses di luar kemampuan manusia untuk mendeteksinya. Disinilah manusia harus sadar bahwa setelah ia berusaha dan berusaha sesuai dengan keterikatannya kepada hukum alam, kepada sunnatullah, maka ia harus punya sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar bila usahanya berhasil, dia tidak lupa diri dan lupa daratan. Dan apabila usahanya kemudian ternyata gagal, dia tidak menjadi putus asa, buruk sangka, sempit hati, cuplik pandangan. Cobaan datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekurangan buah alias paceklik. Saudara-saudara, menghadapi cobaan dan ujian yang saya katakan tadi, 5 macam ini, apa konsepnya, apa jalan keluarnya? Ayat selanjutnya dalam kalimat tadi menjelaskan, wabasyiris sabirin, menghadapi ujian-ujian dalam hidup, baik rasa takut, kelaparan, kemiskinan, kematian, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, gembirakan orang-orang yang sabar. Menghadapi segala macam ujian tadi, gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila menghadapi ujian, ditimpa musibah, mereka berkata,
Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kepada Allah pula kami akan kembali. Bukan cuma sekedar ucapannya, tapi penghayatannya kepada filsafat yang terkandung di dalam kalimat itu tadi. Maka jadilah dia semacam lipstick, jadilah dia semacam dekorasi. Apabila kita berjanji dan dalam hati kita sudah ada kemungkinan besar kita tidak akan datang, kita tetap menggunakan kata-kata insya Allah. Padahal yang jelas tidak akan mau datang adalah kita. Kita sandarkan dan kita kembalikan itu kepada Allah. Sesungguhnya kami berasal dari Allah. Sesungguhnya kepada Allah juga kami akan kembali. Bukan cuma sekedar ucapannya, tapi juga penghayatan kepada filsafat yang terkandung di dalamnya. Kalau suatu saat kita harus kehilangan harta yang kita miliki, kenapa tidak berpikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bahwa dulu pun ketika lahir ke dunia ini tidak ada harta yang saya bawa. Kalau sekarang harta itu hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang saya maksud. Kalau suatu saat kita harus melepaskan pangkat jabatan yang kita sayangi, kenapa kita tidak kembali kepada inna lillahi? Dulu pun ketika waktu lahir ke dunia ini tidak ada pangkat dan jabatan yang saya bawa. Kalau sekarang harus pensiun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kadang-kadang enggak. Dengar mau mutasi, mau pensiun, mulutnya innalillahi, tapi gerbek-gerbek dukun diusung. Keluarganya meninggal, mulutnya innalillahi, tapi nangisnya tetap enggak mau berhenti. Bukan cuma sekedar ucapannya, tetapi penghayatan kepada nilai dan filsafat yang terkandung di dalam kalimat innalillahi itu. Sesungguhnya segalanya saja berasal dari Allah. Segalanya saja akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini yang kita jadikan landasan, maka sesungguhnya menghadapi berbagai ujian ini kita tidak akan salah tingkah, tidak akan salah tingkah, tidak akan salah sikap. Kalau sudah ini dasar dan fondasi yang menjadi landasan tempat di mana seluruh cobaan datang bertumpu, segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, maka betapapun bertumpu ujian datang menimpa, rasanya tidak akan lagi membuat kita goyah, karena fondasi tempat kita berdiri sudah demikian kokoh dan kuatnya. Dan fondasi itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini memberikan kelapangan jiwa. Dari kelapangan jiwa maka akan tertuang ketenangan dan ketentraman. Jauh dari stres, jauh dari darah tinggi, jauh dari bingung, jauh dari rasa takut. Segalanya sudah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya ini jalan keluar dan inilah orang yang sabar. Yaitu orang yang mengembalikan segala persoalan bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Bukan sabar dalam pengertian kita sehari-hari. Sabar, maaf ya, dalam pengertian kita sehari-hari biasanya orang yang sabar yang gak banyak tingkah, diam, gak salah apa-apa, kepala dikelepak, diam aja. Ente gak salah apa-apa dikelepak, diam ya. Gua lagi sabar, diam loh. Rasanya ini sih, kalau sabar macam ini yang kita punya, boleh jadi kita akan tertindas terus. Sebab itu pada penghujung surah Al-Asr Allah menggandengkan antara tawasau bil haq dengan tawasau bis sabr. Kebenaran dan kesabaran dua hal yang memang tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lain. Kalau kita benar, kita harus sabar. Kalau kita mau sabar, harus karena benar. Apabila kebenaran satu prinsip, maka kesabaran adalah satu strategi. Prinsip yang tanpa strategi bisa
membuat kita tidak akan mencapai tujuan yang kita harapkan. Artinya, kebenaran tanpa kesabaran membuat kita mudah dipatahkan orang, tapi kesabaran tanpa kebenaran akan membuat kita diinjak terus oleh orang lain. Karena itu, kalau yakin kita benar, harus sabar. Kalau mau bersabar, harus karena benar. Dalam hal ini, sifat sabar yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh memang merupakan jadi panutan. Sepanjang persoalannya adalah persoalan pribadi, sepanjang pribadi beliau yang dihina, sepanjang pribadi beliau yang dicaci maki, beliau biasanya bisa mengendalikan diri. Tapi kalau sudah agama masalahnya, maka beliau pun tidak segan-segan mencabut pedang maju ke medan perang. Bukan untuk memaksakan agama dan keyakinan, karena agama dan keyakinan memang tidak bisa dipaksakan. Tapi untuk menjaga, membela dan mempertahankan agama dari hinaan, cemoohan dan caci maki orang lain. Yang kita lakukan sebaliknya. Kalau pribadi kita yang dihina, marahnya 17 langit. Tapi kalau sudah agama dicaci maki orang, agama dihina orang, agama diremehkan orang, biarin dah, masih banyak ustaz. Cuma masalah ustaz kah agama itu? Cuma urusan kiai kah agama itu? Tidak. Agama itu urusan setiap pribadi muslim. Ya, dia jadi pengusaha, ya dia jadi pejabat, ya dia jadi seniman, ya dia jadi teknokrat, ya dia jadi ekonom, ya dia jadi pakar di berbagai bidang. Agama adalah masalah setiap kita. Kalau pribadi Nabi yang dicaci, pribadi yang dihina dan dicemoohkan orang, beliau mengendalikan diri. Tapi kalau sudah agama taruhannya, beliau tidak segan-segan cabut pedang maju ke medan perang. Sabar tapi pada tempatnya. Sabar tidak dalam artian diam, gelohong, ayam-ayam, gelenggem, menunggu embun yang turun dari langit. Emang lagi lapar, sabar aja. Nggak usah makan sih juga, waktunya Tuhan kasih kenyang-kenyang. Kalau sabar macam ini yang kita pakai, lapar terus dah. Emang giliran sakit sabar aja, nggak usah berobat, nanti juga waktunya baik sembuh, mati terus dah. Ya, perkara ada orang sakit tidak berobat sembuh, itu hak Allah. Tapi tidak boleh kita jadikan sandaran, apalagi kalau makom kita dengan Allah masih sedemikian jauhnya. Itu hanya ucapan dari orang-orang yang makom dia dengan Allah itu sudah tidak ada jarak. Permohonannya dipenuhi, kehendaknya dituruti, sebab dia dengan Allah sudah sedemikian dekatnya. Kalau kita masalahnya, yang antara kita dengan Allah ini dilapisi oleh dosa dan kesalahan yang kita kerjakan sendiri, rasanya kita masih harus banyak berbuat sesuai dengan keterikatan kita kepada sunnatullah itu. Orang yang sabar adalah orang yang sadar kepada hakikat dan filsafat yang terkandung di dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah. Harta yang hilang tidak membuat kita gundah, pangkat yang harus kita tanggalkan tidak membuat kita kecil hati, dan tidak akan meninggalkan medan pengabdian. Kenapa? Kita cuma menganggap itu satu titipan. Lain kalau kita anggap itu punya kita, jabatan punya kita. Nah, itu yang kita suka uangkan. Saudara-saudara kaum muslimin, kesimpulannya banyak cobaan-cobaan dalam hidup. Yang dibicarakan dalam Al-Baqarah 155 ini sebagian kecil dari rasa takut, kelaparan, kemiskinan, kematian, dan kekurangan buah-buahan. Menghadapi segala macam ujian tadi, kembalilah kita kepada dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah. Semoga dengan sikap ini
Kita akan lapang dada menghadapi ujian dan akan semakin tangguh iman dan akidah kita menghadapi cobaan yang datang menimpa. Inilah pertemuan pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.